Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan yang kedua ini kita membahas tentang mengenal lebih dekat 4 sumber hukum fikih atau sumber hukum syariah gitu ya. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang apa itu definisi fikih secara bahasa dan juga secara substansi atau secara terminologinya. Kemudian apa cakupan fikih gitu ya. Bagaimana membedakan fikih dengan terma syariah dan juga usul fikih, dan hal-hal yang berkenaan dengan pengantar ya, pengantar awal untuk ilmu fikih. Nah, dalam pertemuan lanjutan ini kita kemudian akan membicarakan atau membincangkan lebih dekat tentang 4 sumber hukum syariah ya, di mana dia juga tentu menjadi sumber hukum bagi fikih ya. Kalau kita merujuk ke definisi misalnya di awal, fikih adalah disiplin ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, dalam konteks sumber fikih Islam ini tentu cakupannya adalah dalil-dalil yang terperinci tersebut gitu. Apa yang kemudian menjadi dasar, apa yang kemudian menjadi sandaran tentang kesimpulan ya hukum syariah tertentu. Nah, para ulama fikih sepakat bahwa ada 4 ya sumber hukum gitu ya untuk fikih Islam ataupun sumber hukum untuk syariah yang disepakati. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, kemudian yang ketiga Al-Ijma', dan yang terakhir ada Al-Qiyas. Nah, bagaimana definisi dari masing-masing, penjelasan dari masing-masing sumber hukum ini kita lihat di slide berikutnya ya. Pertama mengenai Al-Qur'anul Karim sebagai sumber hukum yang pertama bagi fikih Islam dan bagi syariah kita gitu ya. Kalau kita lihat definisinya, mahwal Qur'an gitu ya. Al-Qur'an adalah kalamullahi al-munazzal ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah gitu ya. Perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada nabinya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, al-mu'jiz bi lafzihi. Ya, maksudnya Al-Qur'an itu secara lafaznya ya, itu juga dia sudah memiliki mukjizat tersendiri gitu ya. Dia mu'jiz itu melemahkan ya, lafaz dengan lafaz Al-Qur'an itu dia melemahkan hal-hal lain yang menentang syariah kita ini atau yang menentang Al-Qur'an itu sendiri gitu. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, ya, dianggap membaca Al-Qur'an itu sendiri juga dia dinilai sebagai sebuah ibadah. Al-mufattah bi suratil Fatihah, diawali dengan surah Al-Fatihah, wal muntaha bi suratin Nas gitu ya, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-maktub fil masahif ya, pada awalnya dulu Al-Qur'an ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, baik di periode dakwah di Mekah maupun di Madinah, itu para sahabat ya, terutama yang ditunjuk menjadi penulis ya, penulis atau yang mendokumentasikan setiap wahyu yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Mereka menuliskannya di wasilah atau sarana apa saja yang kemudian dapat disimpan dan dibaca di kemudian hari. Ya, bisa di kulit hewan gitu ya, atau kemudian ditulis di ditulis di lembaran daun, yang lembaran kertas pada zaman dahulu gitu ya, ataupun di batu, yang mana kemudian itu dikenal dengan sahifah gitu, lembaran-lembaran, ditulis di lembar-lembaran.
Nah, bisa jadi makna al-maktub fil masahif di sini merujuk kepada awal bagaimana Al-Quran ini ditulis oleh sejumlah sahabat yang ditunjuk sebagai penulis Al-Quran, atau bagaimana kemudian setelah kekhalifahan Utsman bin Affan gitu ya, telah dilakukan pengumpulan Al-Quran kemudian pengumpulan Al-Quran kemudian disatukan dalam sebuah mushaf gitu ya. Kemudian wal mangkul ilaina bitawatur ya, disampaikan kepada kita, diriwayatkan kepada kita gitu ya, bahwa kita menerima Al-Quran itu secara mutawatir dari zaman ke zaman. Ya, apa yang maksud dengan mutawatir? Kalau dalam konteks hadis, mutawatir itu adalah di setiap generasi itu setidaknya ada 10 orang yang meriwayatkan hadis ya. Kalau dalam konteks hadis ya, hadis bahwa itu benar dari Rasulullah SAW. Kemudian generasi di bawahnya tidak kurang juga dari 10 orang. Itu yang dimaksud dengan mutawatir. Nah, kalau dalam konteks Al-Quran tentu lebih dari itu gitu ya. Sampai ke kita itu ribuan orang, sedemikian banyak orang kemudian yang menghafal Al-Quran dan seterusnya. Maka tidak salah kemudian dijelaskan bahwa Al-Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung petunjuk bagi yang membaca, yang memberikan petunjuk atau hudan gitu ya. Menghafal dan bagi yang menghafal, bagi yang kemudian mentadaburi maknanya, serta mengambil pelajaran gitu ya dari Al-Quran. Berikutnya, Al-Quran adalah asasuddin, sebagai dasar agama, sumber syariat Islam yang paling tinggi dan hujjah gitu ya. Hujjah Allah Subhanahu wa taala. Hujjah itu ya dasar ataupun alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghisap kita, meminta pertanggungjawaban kita nanti di hari kiamat, bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk gitu ya. Di setiap zaman atau waktu dan tempat gitu. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid gitu ya. Apa artinya? Tanzilum min hakimin hamid ya, diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji gitu ya. Kemudian Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Jadi intinya menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau kepada umatnya gitu ya, disampaikan kepada umatnya, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, balik gitu ya, sampaikanlah gitu ya apa yang diturunkan kepadamu, apa yang diwahyukan padamu dari Tuhanmu. Kemudian Al-Quran wajib untuk diikuti dan diamalkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 3 gitu ya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, janganlah kalian mengikuti atau mentaati selainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan gitu ya, bahwa Al-Quran itu menjelaskan ya batasan-batasan atau hudud dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar gitu ya, tidak boleh dilampaui gitu ya. Ada hudud yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Al-Baqarah ayat 229. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai Al-Quran ini para
sahabat menerima atau mempelajari gitu ya, mempelajari Al-Quran itu secara talaki dari Rasulullah SAW, ya, tilawatan wa hifzan, ya, bagaimana membacanya dan bagaimana menghafalnya gitu ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan, ya, bagaimana para sahabat itu tidak melampaui 10 ayat sebelum mereka kemudian talaki, ya, talaki kepada Rasulullah SAW 10 ayat tersebut, apa maknanya, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana menghafalnya, sampai kemudian mereka betul-betul menghafalnya dan mengamalkannya gitu ya. Kalau di dalam riwayatnya disebutkan gitu ya, hadatsana alladzina kanu yaqra'unana al-Qur'an, Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma annahum gitu ya. Jadi diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Silmi gitu ya, bahwa orang-orang yang yang membacakan kepada kami Al-Quran seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat selain mereka berdua, annahum kanu idza ta'allamu minan nabiyyi, bahwasanya mereka apabila belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW asyara ayat, ya, sebanyak 10 ayat, la yatajawazunaha, mereka tidak akan berpindah ke ayat berikutnya dari yang 10 ayat tersebut, hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka betul-betul mempelajarinya dan apa yang ada dalam apa yang dikandung dari 10 ayat itu, baik berupa pengetahuan ilmu atau berupa apa yang mesti kemudian dikerjakan gitu ya. Sehingga kemudian Abu Abdurrahman As-Silmi, generasi setelah sahabat ini, tabi'in ya, mereka menyampaikan fata'allamna al-Qur'ana, kami belajar Al-Quran dari para sahabat yang dulu juga belajar seperti itu kepada Rasulullah SAW gitu ya. Wal ilma wal amal jami'an, ya, secara ilmu, kemudian juga secara secara bagaimana mempraktekkannya, bagaimana mengamalkannya gitu ya. Jadi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi tanpa ada tahrif, ya, tanpa ada yang diubah, tanpa ada yang dipalsukan, tidak ada peluang gitu ya kemudian memalsukan ayat, karena itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan Al-Quran gitu ya, atau peringatan az-zikra, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Nah, berikutnya Al-Quran sekali lagi kemudian mengandung dasar-dasar syariah gitu ya, berkenaan dengan halal dan hukum-hukum halal dan haram gitu ya. Dasar-dasar syariah berkenaan dengan akidah, ya, Allah menegaskan dia adalah zat yang satu, dan kemudian dia mengutus Rasul sebagai kemudian yang mengajarkan atau yang menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada Rasul itu untuk kita semua gitu ya. Dalam Al-Quran juga penjelasan mengenai halal dan haram, ya, makanan misalnya, di beberapa ayat itu dijelaskan apa yang kemudian yang tidak boleh kita makan gitu ya, yang tidak boleh kita konsumsi. Dan pada banyak tempat hukum-hukum syariah disampaikan Al-Quran bersifat umum atau global atau mujmal. Jadi dalam mengkaji Al-Quran ada yang disebut dengan ayatnya mujmal, ada ayatnya mubayyan gitu ya. Ayat-ayat yang mujmal misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakah gitu ya, itu kan secara global aja, dirikanlah sholat kemudian bayarkanlah zakat. Dia belum dijelaskan sholatnya bagaimana, kapan dilaksanakan, bagaimana tata cara sholat gitu ya. Nah itu kemudian kita akan bahas sebagai antara lain itu dijelaskan gitu ya, dijelaskan secara rinci oleh As-Sunnah An-Nabawiyah, di mana As-Sunnah An-Nabawiyah menjadi sumber hukum yang kedua bagi fikih atau bagi syariah.
Nah, pada poin ini adalah ya kebanyakan hukum-hukum syariah yang disampaikan melalui melalui wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu bersifat mujmal, meskipun pada tidak semua ya, ada juga yang sudah dirincikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dengan lebih gamblang, sehingga kemudian tidak perlu penafsiran gitu ya. Tapi pada kebanyakan tempat disebutkan oleh muallif dari buku yang kita pakai gitu ya, bahwa hukum-hukum syariah yang disampaikan Al-Quran kebanyakan bersifat umum atau mujmal. Kemudian dalam konteks ini hukum-hukum syariah dalam Al-Quran yang bersifat global itu kemudian menjadi petunjuk, menjadi menjadi materi bagi para mujtahid untuk kemudian menggali hukum-hukum yang lebih rinci lagi, menggali hukum-hukum yang lebih spesifik lagi gitu ya. Dan inilah kemudian yang menjadi rahasia kenapa syariah gitu ya, atau kenapa fikih kita itu bisa bertahan mengikuti perkembangan zaman dari zaman Rasulullah SAW gitu ya sampai ke generasi kita, katakanlah kurang lebih sudah 14 abad lamanya, 14 abad ya, 1400 tahun lebih lamanya gitu. Tapi insya Allah syariah gitu ya, syariah dan fikih gitu ya masih sangat relevan. Dia menjawab berbagai persoalan yang kita yang kita tidak tahu gitu ya, dengan berdasarkan kepada ayat hukum-hukum yang bersifat mujmal, ketentuan-ketentuan yang bersifat mujmal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an gitu ya. Dan itu kemudian digali lebih jauh lagi oleh para ulama yang berijtihad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjelaskan dengan terperinci apa yang seharusnya tidak diperdebatkan, seperti pembahasan tentang akidah dan dasar-dasar ibadah. Ya. Contohnya ya berkenaan dengan yang perkara yang gaib gitu, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu ditegaskan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah itu adalah yang menciptakan kita. Allah itu zat yang satu ya, tidak mau diperserikatkan. Tentang misalnya bahwa kehidupan kita ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan semestinya itu dalam konteks beribadah mengumpulkan bekal yang sebanyak mungkin untuk kehidupan kita yang lebih kekal nanti di akhirat. Nah, itu disampaikan dalam Al-Quran pada banyak tempat ya, kita bisa menelisiknya lebih jauh gitu ya. Jadi Al-Quran secara terperinci yang berkenaan dengan akidah itu dijelaskan, sehingga tidak ada peluang kemudian untuk kita berdebat tentang perkara itu gitu ya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah oleh zaman, oleh waktu dan zaman atau tempat, seperti syariat waris, kemudian wanita-wanita al-muharramat ya, fil munakahat ya, yang diharam dinikahin, itu dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran. Kemudian ada penjelasan juga mengenai hukuman pada sebagian pelanggaran syariat gitu ya. Itu disebutkan gitu ya hukumannya di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang pertama yang sudah kita bahas ya. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ketentuan mengenai Al-Quran, Rasulullah SAW memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada kita. Al-Quran itu sampai atau diriwayatkan ke kita secara mutawatir gitu ya. Dan bagaimana para sahabat kemudian mempelajari Al-Quran gitu ya. Nah, ini katakan menjadi pengantar buat kita bahwa Al-Quran itu adalah al-masdar al-awwal lil fikih al-islami atau lil syariah al-islamiyah. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua atau sumber yang kedua bagi
fikih gitu ya, atau bagi syariah Islamiyah, yaitu as-sunnah an-nabawiyah. Apa arti as-sunnah an-nabawiyah? Yang disebut dengan as-sunnah itu ya satu hal yang dicontohkan ya, untuk kemudian diikuti. Dan as-sunnah an-nabawiyah itu terbagi kepada tiga. Ya, ada as-sunnah al-qauliyah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ada as-sunnah al-fi'li, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dilihat oleh para sahabat, dan para sahabat ingin mengikuti karena Rasulullah SAW adalah seorang uswah al-hasanah, teladan yang mesti diikuti. Nah, itu juga kemudian menjadi sunnah, bagian dari as-sunnah an-nabawiyah. Kemudian ada as-sunnah at-takririyah. Ya, Rasulullah tidak melarang, tidak juga menyuruh, tapi menetapkan atau membiarkan sahabat mengerjakan sesuatu. Dalam arti kata ya berarti itu boleh untuk dikerjakan karena Rasulullah tidak melarangnya gitu ya. Nah, ini juga kemudian menjadi bahagian dari as-sunnah nabawiyah, di mana as-sunnah nabawiyah adalah sumber kedua bagi fikih Islam gitu ya. Dan dalam penjelasannya banyak juga hukum atau ketentuan-ketentuan fikih atau syariah itu ya menjadikan sunnah nabawiyah sebagai dalil yang pertama gitu ya, ketika tidak ada penjelasan atau tidak ada ketentuan yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, mengenai keberadaan sunnah yang harus kemudian kita jadikan pedoman yang kedua dalam kehidupan kita, dalam fikih, dalam syariah Islamiyah gitu ya, setelah Al-Quran, Rasulullah pernah mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya gitu ya. Apa yang beliau sampaikan, la alfayanna ahadukum muttaka'a ala atau muttaqiya ala arikatihi gitu ya. Sungguh nanti ada suatu zaman ya, salah seorang di antara kalian atau sebahagian kalian bersenang-senang duduk berbaring ala arikatihi gitu ya, di atas singgasananya yang mewah, diliputi dengan kemewahan gitu ya. Kemudian dikabarkan kepadanya ya'tihil amru mimma amartu bihi au nahaitu anhu. Sampai kepadanya satu berita, satu perkara, urusan, saya memerintahkan untuk mengerjakan urusan itu, au nahaitu anhu, atau saya melarangnya. Nah, dia kemudian berkata, fayaqul bainana wa bainakumul Qur'an. Kita sudah punya Al-Quran gitu ya. Fama wajadna fihi min halal istahlalnahu. Apa yang kami dapatkan, apa yang kita dapatkan yang ada dalam Al-Quran yang halal, ya sudah kita menggunakan itu sebagai rujukan gitu ya. Wama wajadnahu fihi min haram haramnahu. Nah, apa yang disampaikan Al-Quran itu haram, ya maka kita haramkan. Bagian terakhir Rasulullah menyatakan, Allah ini utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Saya diturunkan kepada saya Al-Quran dan juga semisal Al-Quran bersamanya. Nah, maksud semisal Al-Quran adalah as-sunnah an-nabawiyah gitu ya. Sunnah yang baik perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau itu juga sumber hukum. Ya, jadi Rasulullah sangat mewanti-wanti ya, hanya menggunakan Al-Quran ketika tidak ditemukan hukum secara tertulis dalam Al-Quran, kemudian berbicara, itu tidak ada panduan dalam agama, itu tidak diperbolehkan. Dan barangkali pada zaman kita juga ada yang sedemikian gitu ya, ketika disampaikan hadis, bahwa hadis ini sudah sudah dipelajari oleh para ulama hadis, disampaikan derajat hadisnya, hadis yang sahih dan seterusnya, memandang wah itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah menyampaikan Al-Quran dan juga yang semisal Al-Quran itu adalah sumber hukum, sumber ketentuan dalam syariah kita. Berikutnya dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 Allah menegaskan, ya, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara dari hawa nafsunya, mengucapkan dari hawa nafsunya. Ya, termasuk dalam hal ini ya hadis gitu ya. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain dan tidak bukan apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu, dalam makna yang sangat umum gitu ya, yang diinspirasikan, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu
wa taala ke beliau. Karena Rasulullah adalah makhluk Allah yang maksum, ya, termasuk ucapan beliau itu sangat terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita lanjutkan ya. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menegaskan gitu ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ya. Kalau kita lihat surah Al-Hasyr ayat 7 gitu ya, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ini juga menjadi dasar ya. Kenapa kemudian sunnah nabawiyah menjadi sumber hukum yang kedua? Apa saja yang diberikan oleh Rasul ya selain Al-Qur'an ya, termasuk apa yang beliau tinggalkan, itu ya kita harus menerimanya, dan apa yang Rasul larang itu maka kita tinggalkan. Dalam surah An-Nur gitu ya, ayat 54, Qul atiullaha wa atiur rasul, ya, potongan ayat dalam surah An-Nur ayat 54. Katakanlah taati Allah dan juga taati Rasul, yang juga mengandung makna ya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atiullah ibaratnya apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian sampai kepada kita dalam bentuk mushaf atau Al-Qur'an gitu ya. Dan apa yang beliau tinggalkan selain Al-Qur'an. Maka dalam hal ini kita juga harus mengambilnya, harus mentaatinya. Nah, berikutnya dalam surah Nur juga gitu ya, ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menyatakan falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ya, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, bahwa mereka akan ditimpa oleh fitnah, cobaan, ujian gitu ya, atau mereka juga akan ditimpa oleh azab yang pedih gitu ya. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk mentaati Rasul, yang juga merupakan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum gitu ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu mereka tidak akan terbukti keimanannya sampai menjadikan Rasulullah SAW sebagai sebagai pemimpin yang akan menyelesaikan yang menjadi rujukan gitu ya dalam kita menyelesaikan perselisihan ya di antara kita. Dan banyak dalil lain dalam Al-Qur'an yang menegaskan wajibnya menjadikan sunnah sebagai dalil syariah. Nah, ini kemudian sebagai tambahan penjelasan tadi ya, bahwa Al-Qur'an pada kebanyakan tempat gitu ya menjelaskan hukum yang bersifat mujmal gitu ya. Nah, bagaimana kemudian melaksanakan atau merincikan hukum-hukum yang bersifat mujmal tadi? Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah nabawiyah ya. Melalui sunnahnya tadi, baik perkataan beliau, baik kemudian perbuatan atau apa yang beliau kerjakan ataupun apa yang beliau tetapkan gitu ya untuk para sahabat. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dengan terperinci kepada umat ya, berbagai hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, sehingga umat mampu memahami ketentuan-ketentuan syariah di berbagai hal dalam kehidupan mereka, ya, baik di bidang muamalah ataupun di bidang ibadah. Ya, katakan tadi di bidang ibadah yang faraid al-khamsah ada atau arkanul Islam al-khamsah gitu ya, berkenaan dengan sholat, puasa, kemudian haji
ya. Dalam Al-Quran diperintahkan misalnya wahijjul bait gitu ya, wahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. ah, uh, uh, Bagaimana tata cara haji, urutannya dan seterusnya. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga para sahabat tidak bingung, sahabat dan kemudian umat setelahnya tidak bingung bagaimana cara melaksanakannya. Allah sekali lagi misalnya menyampaikan wa aqimus sholata wa atuz zakat, karena sholat bayarkan zakat. Itu bersifat mujmal ya. Nah, bagaimana menjelaskannya? Nah, itulah fungsi dari as-sunnah an-nabawiyah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dengan terperinci kepada umat berbagai hal yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sehingga umat memahami ketentuan-ketentuan syariat di berbagai hal dalam kehidupan mereka, baik di bidang muamalah, di bidang ibadah dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa secara umum hukum syariah gitu ya. Ini hukum syariah secara tidak berbicara tentang Al-Quran dan tidak berbicara tentang sunnah gitu ya. Jadi ada 3. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, Allah dijelaskan oleh Allah SWT untuk hambanya dalam bentuk nas, seperti menyebutkan faraid, kewajiban-kewajiban secara mujmal seperti zakat, salat, haji gitu ya. Aqimus shalah wa atuz zakah gitu ya. Kemudian pengharaman al-fahisha, perbuatan yang keji, pengharaman zina, tahrimuz zina, tahrimul khamar gitu ya, minuman keras, minuman yang memabukkan, tahrimul maitah atau bangkai, tahrim luhumul khinzir, daging babi. Itu penjelasan mengenai wudu gitu ya. Itu dijelaskan, ada nasnya di dalam Al-Quran gitu ya, ada teksnya di dalam Al-Quran. Kemudian kedua, jadi hukum-hukum syariah pada yang bagian yang kedua itu dijelaskan hukumnya secara mujmal oleh Al-Quran, akan tapi dirincikan oleh Rasulullah SAW dengan sunnah beliau, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan atau takrir ya. Seperti merincikan waktu-waktu sholat, bilangan rakaat sholat, penjelasan kadar zakat, kapan waktu penunaiannya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya gitu ya, berbagai ketentuan mengenai puasa, ya, rincian pelaksanaan ibadah haji, tata cara berkurban, hukum berkenaan dengan binatang buruan, as-sayd gitu ya. Kemudian al-halal wal haram pada makanan apa gitu ya, ketentuan-ketentuan terkait dengan pernikahan, al-muharramat, nikah yang diharamkan untuk dinikahi misalnya gitu ya. Kemudian ada ketentuan berkenaan dengan jual beli, ketentuan-ketentuan tindak pidana dan lain-lainnya, yang awalnya hal itu semua disebutkan secara mujmal saja, secara global saja dalam Al-Quran, tapi kemudian dirincikan sampai jelas gitu ya, dan sampai kemudian sahabat tidak bertanya lagi, memahaminya dan menerapkannya gitu. Kemudian yang ketiga ya, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW meskipun tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Jadi menurut Imam Syafi'i ya ada 3 hukum syariah itu. Yang pertama ada nasnya dalam Al-Quran, yang kedua ada nasnya tapi kemudian ada lagi penjelasannya oleh sunnah nabawiyah, dan yang ketiga ada yang dijelaskan melalui sunnah nabawiyah saja, tidak ada dalam Al-Quran, dan kita juga wajib untuk mentaatinya sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 92 gitu ya, wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW, kita juga harus mengambilnya. Dan demikian juga dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah SWT menegaskan mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka sungguhnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya masih mengenai sunnah nabawiyah ya. Selain penjelasan Imam Syafi'i tadi, ada penjelasan Imam Ibnul Qayyim gitu ya, menjelaskan wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW, meskipun hal itu tidak disebutkan dalam Al-Quran gitu ya. Beliau menyebutkan 3 hubungan sunnah Nabi SAW dengan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan yang disampaikan oleh dalam sunnah Nabi SAW seiring atau selaras dengan apa yang disebutkan dalam
Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi SAW menjadi penjelasan atau penafsiran atas apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, sunnah Nabi menyebutkan bahwa ketentuan hukum sunnah Nabi menyebutkan ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Jadi penjelasan tambahan dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sebelumnya, Ibnu Qayyim menjelaskan hubungan gitu ya sunnah Nabi dengan Al-Quran. Pertama, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, itu seiring selaras dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Atau apa yang ditinggalkan yang disampaikan oleh Rasul menjelaskan atau menafsirkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menyebutkan ketentuan hukum, dan yang mana ketentuan hukum itu tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma. Apa yang maksud dengan ijma gitu? Ijma adalah kesepakatan para ulama pada suatu zaman dari umat Nabi Muhammad SAW atas suatu perkara agama atau ad-din gitu ya. Kemudian ijma tidak akan terwujud tanpa kesepakatan para ulama mujtahid ummah gitu ya. Apabila salah satu ulama mujtahid berbeda pendapat, maka ijma tidak terwujud. Jadi sekali lagi, ijma itu sesuai dengan maknanya secara bahasa, artinya adalah sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan dalam konteks membahas tentang hukum syariah, sumber hukum syariah, itu merujuk kepada kesepakatan para ulama pada suatu zaman dari umat Nabi SAW atas suatu perkara agama. Ya, jadi kesepakatannya berkenaan dengan suatu persoalan yang bersifat syar'i, bersifat agama. Kemudian ijma tidak akan terwujud tanpa kesepakatan gitu ya. Kalau ada satu atau dua yang berbeda pendapat, maka tidak lagi disebut sebagai kesepakatan. Ya. Tapi terjadi pada persoalan tersebut perbedaan pendapat gitu. Kemudian yang ketiga, ijma itu tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Kenapa demikian? Karena setiap persoalan yang ada itu ditanyakan, dikembalikan pada Rasulullah, dan Rasulullah ketika menjelaskan atau menjawab pertanyaan itu, yaitu sudah menjadi ketentuan hukum syariah gitu ya. Tidak perlu lagi adanya ijtihad oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Maka penjelasan berikutnya, ijma bisa terjadi melalui penyampaian pendapat secara jelas atau sharih gitu ya. Jadi sharih gitu ya, salah seorang ulama menyampaikan pendapatnya, dia sampaikan secara verbal atau mungkin tertulis gitu ya. Kemudian yang lain juga menyampaikan pendapat yang sama, ya berarti kemudian ketika kita teliti di generasi sebelumnya, kita bisa menyampaikan tidak ada perbedaan pendapat ya, ulama ataupun imam mazhab A, B, C, D menyampaikan hal yang sama, maka berarti tidak ada perbedaan pendapat gitu ya. Ada juga ijma itu secara sukuti ya. Sebuah persoalan disampaikan oleh seorang ulama pada masa tersebut, kemudian ulama yang lain diam saja, tidak membantahnya gitu ya. Maka diamnya itu dianggap sebagai persetujuan gitu ya. Dan ijma sukuti terjadi apabila salah satu ulama mujtahid berfatwa dalam suatu masalah, para ulama mujtahid lain yang sezaman dengannya tidak membantah fatwa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijma mayoritas ulama mujtahid adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi gitu ya. Misalnya para ulama dan umat sepakat atas wajibnya hukum salat 5 waktu. Ijma dengan seluruh rukun Islam yang 5, sepakat gitu ya dengan bahwa rukun Islam itu 5. Nah, itu kan sebagai penguat gitu ya dari sumber hukum. Yang pertama ada ada Al-Quran, ada Sunnah, ya, dipelajari, diamalkan gitu ya. Kemudian pada tahapan yang ketiga sebagai sumber hukum, ya para ulama tidak berbeda tentang misalnya tentang wajibnya hukum sholat 5 waktu ya. Ya berarti para ulama sepakat gitu bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib.
Kalau pada masa sahabat pernah gitu ya, sahabat ijma atau sepakat menetapkan kadar warisan sebanyak 1/6 untuk nenek gitu ya. Dan nah, ada dasarnya gitu ya. Nanti kalau di pembahasan berikutnya ini ada dasarnya, dan mereka juga sepakat menetapkan 1/6 untuk kakek kalau tidak ada ayah tapi ada anak laki-lakinya. Kemudian para sahabat juga ijma atas pengharaman minyak atau lemak babi, syahmul khinzir gitu ya. Minyak atau lemak babi. Dan para sahabat juga ijma atau sepakat dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, kita lu mani'iz zakah, ya memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat setelah Rasulullah SAW wafat gitu ya, tidak dibantah gitu kebijakan tersebut. Maka para sahabat juga dapat disimpulkan sepakat gitu dengan kebijakan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ijma adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi pada zaman sahabat Nabi SAW. Ya, adapun pada zaman tabi'in setelah mereka tersebar ke berbagai wilayah, maka ijma menjadi perkara yang tidak mudah. Ya, tabi'in semakin meluasnya wilayah Islam, ya semakin tersebar ke mana-mana, dan para ulama dari kalangan tabi'in juga banyak dan berpencar gitu ya. Maka untuk menemukan pendapat para ulama apakah mereka sepakat apa ijma terhadap perkara tersebut atau berbeda, itu menjadi hal yang tidak mudah. Makanya kemudian Imam Ahmad bin Hambal, salah satu dari imam dari 4 mazhab fikih yang ada, menyebutkan atau menarasikan gitulah ijma itu dengan jawaban yang diplomatis, la na'lam fi khilafan gitu ya. Untuk mentoleransi memang sangat susah gitu ya untuk mengumpulkan pendapat para ulama di kalangan tabi'in atau tabi'in dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya beliau cukup menyatakan la na'lam fi khilaf, kami tidak menemukan ada perbedaan pendapat. Ya, sebagai bahasa yang diplomatis beliau menyebutkan ini sepakat, para ulama sepakat gitu ya. Kemudian ijma para ulama tetap ada dasar atau dalil dalam menyampaikan kesimpulan hukum suatu persoalan ya, baik dari Al-Quran ya, tetap ada dasarnya ya, seperti ijma'nya para sahabat dan juga para ulama sampai sekarang tentang tahrim pengharaman menikahi nenek kita gitu ya. Meskipun dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surah An-Nisa itu wa hurimat alaikum ummahatukum gitu ya, diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian gitu. Termasuk dalam penafsiran itu ya, ibu sambung setelah dinikahin oleh bapak gitu. Bapak kandung kita, tidak boleh kemudian kita menikahinya karena itu sudah dianggap sebagai ibu gitu ya. Nenek ya dia di posisi ibu gitu ya. Maka ya berdasarkan surah An-Nisa itu para sahabat juga atau para ulama sepakat gitu ya, haram untuk menikahi nenek. Ataupun ijma dengan dasar sunnah adalah ijma kesepakatan para sahabat untuk menetapkan kadar warisan untuk nenek sebesar 1/6 ya. Jadi ketika digali lebih jauh ya, Rasulullah SAW pernah kemudian menetapkan kadar warisan untuk nenek itu sebanyak 1/6 ketika tidak ada ibu gitu ya. Tidak ada ibu, ada nenek, maka nenek dikasih 1/6. Maka ijma menjadi sumber yang asasi bagi fikih Islam dan mainkan peran yang sangat penting dalam hukum Islam gitu ya. Pembahasan dalil ijma ulama dibutuhkan untuk berbagai persoalan yang tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah, atau terdapat nas yang perlu penjelasan lebih rinci atau mubham. Maka dapat disimpulkan ijma menjadi salah satu hujjah yang kuat, yaitu hujjah qati'ah gitu ya, bagi mayoritas ulama. Apalagi kemudian Rasulullah SAW menegaskan la tajtami'u ummati ala dhalalah ya, bahwa umatku tidak akan pernah mereka sepakat terhadap suatu perkara yang salah gitu ya. Maka ketika kita ada kesepakatan para ulama terhadap sebuah persoalan, maka dapat dikatakan itu menjadi satu hal yang al-haq, yang benar atau mendekati kebenaran gitu ya. Karena
Rasulullah sudah mewanti-wanti, ya umat ini tidak akan sepakat kalau hal tersebut bertentangan dengan syariah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sumber hukum yang keempat gitu ya, yaitu kias. Apa itu kias? Ya, definisi kias atau kadang diartikan dengan analogi adalah menetapkan hukum pada persoalan fara' ya, atau cabang berdasarkan hukum pada persoalan pokok karena ada ilat atau sebab hukum yang sama. Nah, berdasarkan definisi di atas, setidaknya ada 4 hal rukun gitu ya, bisa melaksanakan kias, yaitu ada al-asli. Al-asal itu perkara yang pokoknya gitu ya. Kemudian al-fara' ya, perkara yang cabangnya yang belum ada hukumnya. Ada hukum syar'i, ada hukum syariat gitu ya pada perkara yang pokok, tapi belum ada pada perkara yang cabangnya. Akan tapi kemudian memiliki ilat hukum yang sama atau mustarakah. Kias menjadi sumber hukum yang keempat dalam menetapkan suatu hukum syariah gitu. Imam Ahmad menegaskan bahwa tidak seorang pun ulama fikih yang menafikan kekuatan hujjah dari kias sebagai salah satu dasar hukum syariah. Nah, kalau kita bahas lebih jauh, lebih simpel gitu ya tentang kias, itu yang populer adalah bagaimana menetapkan hukum minuman keras pada zaman sekarang gitu ya. Kalau dahulu ya memang ada dalil pengharaman al-khamru gitu ya. Hurimat alaikumul khamru wal maisir wal, ya diharamkan bagi kalian ada al-khamar. Al-khamar dengan bentuk kata ada alif lamnya itu merujuk kepada minuman keras pada zaman dahulu yang terbuat katakan misal dari fermentasi fermentasi anggur, fermentasi hasil fermentasi korma, gandum gitu, itu menghasilkan al-khamar, minuman keras pada zaman dahulu gitu ya. Jadi sekali lagi kalau al-khamru itu ya merujuk, apalagi pakai alif lamnya, merujuk kepada apa yang ada. Nah, bagaimana persoalan pada minuman keras zaman sekarang? Itu kan apakah al-khamru itu masuk gitu ya pada minuman keras pada zaman sekarang? Nah, kalau berpatokan pada definisi secara bahasa ya tidak masuk, karena al-khamru itu merujuk ke yang dulu gitu ya. Nah, yang untuk sekarang ya ada metode kias ya untuk menetapkan hukumnya. Ya, kalau hukum pokoknya al-khamru ya ada, dia haram gitu ya. Kemudian itu hukum syariatnya. Ilatnya apa sebab diharamkannya? Ya. Yang disebut ilat dalam kajian usul fikih adalah sifat mundhabithah ya, ada sifat yang tetap, dia tidak berubah gitu. Nah, apa sifat yang tetap pada al-khamar? Ya dia memabukkan. Ya, dia menyebabkan seseorang hilang akalnya. Hilang akal sehatnya gitu ya. Dan itu akan tetap seperti itu adanya. Nah, dalam konteks minuman keras pada zaman sekarang ya sama gitu ya. Sehingga untuk minuman keras yang sekarang dan minuman keras yang sekarang itu disebut sebagai perkara yang fara' yang perlu penetapan hukumnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode kias inilah kemudian minuman keras pada zaman sekarang itu secara agama, secara fikih, secara syariah ya bisa kita nyatakan juga haram, merujuk kepada tahrim al-khamar. Kemudian kias menjadi sumber hukum yang keempat. Tadi kita sudah sampaikan tentang ini ya. Kemudian adalah salah satu cara dalam menggali dan menetapkan hukum fikih bagi suatu persoalan gitu ya. Adapun orang yang mampu menggunakannya adalah seorang yang alim dengan Al-Quran, baik tata bahasa Arab dan menguasai juga sastranya, nasih dan mansuh dalam Al-Quran, umum dan khusus gitu dalam Al-Quran. Selain itu, hendaklah seseorang itu alim dengan sunnah nabawiyah. Dia memiliki ilmu gitu ya, yang ilmu yang baik terkait dengan sunnah nabawiyah, perkataan atau pandangan ulama salaf, mengetahui perkara yang ijma, perkara yang para ulama ijma, ya, serta memahami bahasa Arab dengan baik.
Nah, berkenaan dengan berkaitan dengan kias ini gitu ya, apa urgensinya? At-Ta'ali bi al-Fasi menyatakan bahwa meskipun dasar-dasar fikih atau syariah telah sempurna pada zaman Rasulullah SAW, akan tapi cabang-cabangnya masih terus berkembang. Maksudnya bagaimana? Ya, banyak sekali persoalan yang kemudian muncul dan belum ada pembahasannya pada zaman dahulu gitu ya. Ya bisa jadi persoalannya itu tidak ada pada zaman dahulu. Ya katakan kalau dalam konteks muamalah ya, jual beli secara online. Kalau dahulu kan jual beli itu mempertemukan seorang di suatu tempat, di pasar misalnya. Rukun jual belinya terpenuhi di situ, ada penjualnya, ada pembelinya, ada barangnya. Nah, kalau jual beli online, penjualnya di mana, barangnya ada di mana, pembelinya ada di mana. Ya, banyak sekali kemudian unsur yang tidak terpenuhi rukunnya gitu ya. Apakah kemudian jual belinya sah? Nah, itu masuk dalam konteks ini yang disampaikan oleh At-Ta'alibi Al-Fasi, bahwa fikih itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat gitu ya. Dan tentu kemudian upaya untuk menggali hukumnya juga dibutuhkan ya, dengan setidaknya menggunakan 4 sumber hukum yang kita sebutkan tadi. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma' dan Qiyas gitu ya. Ya ijma' dalam konteks ya kita mengetahui kalau untuk zaman sekarang bagaimana pandangan ulama mazhab misalnya, atau bagaimana pandangan pada zaman sahabat. Kalau berkenaan dengan kias, menganalogikan ya itu adalah ijtihad para ulama untuk menganalogikan sesuatu yang menggunakan teori kias gitu ya, atau teori analogi. Apa perkara pokok, ada apa perkara cabangnya, apa hukum syariatnya pada perkara pokok, kemudian kira-kira apa ilat yang sama. Ilat adalah sifat mundhabithah gitu, sifat yang tetap gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ini untuk pertemuan kita yang ketiga ini berkenaan dengan sumber-sumber hukum fikih yang kita bahas hanya terbatas pada 4 sumber hukum yang disepakati gitu ya. Meskipun ada sumber hukum yang lainnya, tapi para ulama fikih atau usul fikih tidak sepakat menyatakan itu adalah sebagai sumber hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.